Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revika Sinuraya dengan NIM 2005072023 dari kelas BK3E Program Studi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Di video ini saya akan mempresentasikan serta mengiklankan produk yang saya jual guna sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemasaran bank dengan dosen pengampu Ibu Eni Segarehati Barus SEMSI. Nama produk yang akan saya presentasikan adalah Keripik Pedas 88. Seperti nama produk tersebut, produk yang saya jual adalah keripik pedas. Pemilihan kata 88 dalam nama produk diambil dari usaha sate padang ayah saya yang dinamakan Sate Padang Kacang 88. Nah, ini adalah bentuk dari keripik pedas 88 yang saya jual. Adapun bahan baku yang digunakan dalam produk saya adalah ubi atau singkong dan juga cabai dan lainnya untuk menghasilkan cita rasa pedas pada setiap gigitan keripik pedas 88. Pemilihan keripik pedas 88 sebagai produk yang saya jual adalah karena proses pembuatan yang tidak terlalu memakan waktu banyak dan juga metode penjualan yang terbilang cukup sederhana, apalagi untuk mahasiswa seperti saya ini. Nah, untuk tahap pembuatannya adalah dimulai dari pukul 8 pagi. Yang pertama, saya menggoreng ubi yang sudah saya saut, lalu didiamkan sembari saya memasak sambalnya, dilanjut dengan mengaduk dan membungkusnya. Nah, adapun packaging atau pembungkus yang saya gunakan adalah plastik dengan ukuran yang sudah ditentukan seperti ini. Selanjutnya, setelah keripik tersebut dibungkus, bagian atas ke plastik tersebut akan direkatkan dengan menggunakan lilin, sehingga akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, keripik-keripik yang telah direkatkan tadi dicucuk ke dalam kawat agar bisa disatukan dan digantung. Namun, apabila kawat tersebut sudah penuh, sisa keripik akan dimasukkan ke dalam plastik. Nah, seperti itulah tahapan-tahapan yang saya lalui untuk menghasilkan keripik pedas 88 ini. Nah, pengerjaan daripada produksi keripik pedas 88 ini saya lakukan setiap hari. Namun terkadang untuk sambal saya memasaknya banyak untuk persediaan beberapa hari. Nah, selanjutnya modal yang saya gunakan itu tidak terlalu besar. Perharinya hanya menghabiskan modal sebesar kurang lebih Rp40.000 yang digunakan untuk membeli bahan baku pembuatan seperti ubi, minyak goreng, cabai, jeruk nipis, garam atau gula, dan lainnya. Selanjutnya, dari modal tersebut akan menghasilkan 30 bungkus keripik yang akan dijual dengan harga Rp2.000 per bungkusnya. Untuk keuntungan bersih bisa mencapai Rp20.000 per harinya. Nah, selain itu ada pula kesulitan yang saya hadapi ketika saya memproduksi atau menjual keripik pedas 88 ini. Salah satunya adalah naiknya harga bahan baku seperti naiknya harga minyak beberapa hari ini. Namun, hal tersebut dapat saya atasi dengan cara meminimalisir pembelian bahan baku lain namun tanpa mengurangi cita rasa khas keripik pedas 88. Selain itu, untuk mempertahankan produk di saat harga bahan baku naik, saya menggunakan metode tidak menambah harga atau tidak menaikkan harga, tetapi dengan mengurangi sedikit isi daripada keripik. Nah, selain kesulitan atau kesusahan yang saya dapati, ada kelebihan dari produk saya yang menjadi acuan saya bahwa produk tersebut layak untuk dikembangkan. Yang pertama adalah produk ini merupakan jajanan khas Nusantara, namun dapat ditemui di mancanegara walaupun berbeda versi dan berbeda nama atau penyebutan. Selanjutnya, produk ini juga diminati oleh kalangan remaja hingga tua. Produk ini juga memiliki variabel pengerjaan maupun penjualan yang dibilang cukup sederhana, namun memiliki keuntungan yang cukup bagi seorang mahasiswa seperti saya.
Nah, untuk kelebihan produk saya dibanding produk lain, keripik pedas 88 ini dibuat dengan singkong atau ubi pilihan dan juga dengan menggunakan cita rasa pedas yang alami. Nah, keripik pedas 88 ini dapat tahan hingga 3 hari dengan rasa yang tetap sama walaupun tanpa menggunakan bahan pengawet. Dikarenakan ubi atau singkong yang dipakai berkualitas atau sangat bagus. Nah, selain itu, untuk pembuatan produk ini masih dibilang cukup alami dan menggunakan tenaga alami sehingga tidak ada campur tangan mesin dan pastinya menghasilkan rasa keripik pedas ala rumahan. Selanjutnya, ada pun media promosi yang saya gunakan untuk memperkenalkan produk keripik pedas 88 ini, yaitu dengan cara penyebaran poster melalui Instagram Story ataupun WhatsApp Story atau juga dari mulut ke mulut. Nah, hasil dari promosi saya tersebut banyak berminat untuk memesan di hari besar seperti Lebaran, acara wirid, pesta, dan lainnya. Nah, selanjutnya, untuk menjaga kepercayaan konsumen, saya bersedia apabila keripik pedas 88 dikembalikan karena masuk angin, melempem, atau kesalahan produksi lainnya yang dapat merugikan konsumen. Nah, selanjutnya sebagai informasi, keripik pedas 88 juga menerima pesanan dalam jumlah besar. Dan untuk hitungannya adalah 1 kg seharga Rp60.000. Nah, untuk kalian yang memiliki aplikasi Gojek dan Grab, kalian dapat menikmati berbagai promo ketika membeli keripik pedas 88 ini. Karena keripik pedas 88 dapat dibeli di GoFood ataupun di GrabFood. Untuk GoFood dengan keyword sate padang kacang 88 Pembangunan atau di GrabFood dengan keyword sate padang kacang Padang Bulan. Selain itu, cara pembeliannya juga sangat mudah. Kalian tinggal buka aplikasi Grab atau Gojek yang ada di handphone kalian. Lalu pilih food atau makanan. Setelah itu, klik pencarian nama resto. Dan setelah itu, pergi ke bagian snack dan pilih keripik pedas. Nah, untuk kalian yang memesan atau membeli lewat GrabFood ataupun GoFood, kalian dapat menambahkan kuah padang sebagai pelengkap ketika menyantap keripik pedas 88 ini. Nah, adapun kuah padang tersebut merupakan suatu join saya dengan ayah saya, yaitu sate padang 88. Nah, untuk pemesanan atau pembelian secara offline dapat dilakukan dengan mendatangi rumah saya yang beralamat di Jalan Balai Desa Gang Keluarga, nomor 24, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Atau dapat menghubungi WhatsApp saya dengan nomor 0898 2825 881. Nah, seperti itulah proses produksi yang saya gunakan untuk menghasilkan keripik pedas 88 ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan testimoni langsung kepada kalian yang menonton video presentasi ini. Nah, saya akan langsung membuka produk ini dan menampilkannya kepada kalian untuk memperlihatkan bagaimana keaslian atau bentuk daripada produk saya ini, yaitu keripik pedas 88. Nah, jadi seperti inilah tampilan dalam daripada keripik pedas 88 ini. Kalian bisa lihat sendiri, di sini juga sangat banyak sambalnya sehingga menghasilkan cita rasa pedas yang sangat alami. Selanjutnya, saya akan menampilkan detail dari luar produk keripik pedas 88 ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, pembungkusannya juga sangat rapi dan dijamin tidak akan masuk angin ataupun melempem. Nah, seperti itulah bagaimana proses produksi keripik pedas 88 saya hingga tampilannya. Nah, demikian video presentasi ini saya buat. Saya sangat menerima kritik dan saran untuk saya maupun produk saya. Selanjutnya, saya juga berterima kasih banyak kepada dosen saya, yaitu Ibu Eni, yang telah memberikan saya motivasi untuk berjualan keripik pedas ini. Di mana daripada penghasilan keripik pedas ini dapat membantu saya untuk membayar biaya kuliah ataupun untuk jajan saya sehari-hari ataupun untuk keperluan kuliah lainnya.
Saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini, apabila ada informasi yang kurang jelas, ataupun kesalahan pengucapan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.